kelompok 9, kelas perancangan portal B. Kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayushita Sita Prachna dengan NIM akhir 086. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajaria Berliana dengan NIM akhir 087. Perkenalkan, saya Azara Manda Putri dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, saya Brigita Berlinda dengan NIM akhir 113. Nah, berikut kami tunjukkan hasil dari website kami yang bernama balivibes.site. Balivibes.site ini merupakan portal informasi destinasi wisata yang ada di Pulau Bali, yang menyediakan informasi mengenai destinasi wisata di Pulau Bali dan beberapa rekomendasi hotel dan villa di sekitar wisata tersebut. Nah, website ini memudahkan pengguna untuk dapat menemukan berbagai rekomendasi yang hidden gem seperti kayak pantai, pura, pegunungan, kuliner hingga apa saja sih budaya di Bali. Nah, di sini kita ada beberapa fitur, yaitu yang pertama itu ada fitur destinasi, ada fitur budaya, ada hotel dan villa, ada tour guide, dan ada kuliner. Nah, untuk home-nya sendiri di sini pertama kita menggunakan background pemandangan Bali, dan di sini itu ada gambaran-gambaran apa saja sih fitur-fitur kita. Nah, setelah itu kita ada tentang Bali dan website kita ini. Nah, di bagian paling bawah ini ada form yang berisi nama, email, dan juga pesan. Nah, ini adalah untuk misalkan ada pengguna atau pelanggan yang ingin bertanya-tanya rekomendasi tempat wisata, hotel, dan lain sebagainya, itu bisa melalui ini. Nanti bisa berhubungan langsung dengan kita lewat email. Selanjutnya ini ada destinasi. Nah, di sini tuh ada beberapa destinasi kayak pantai, pura, atau dan lain sebagainya. Ini ada budaya, apa aja sih budaya yang ada di Bali. Nah, ini dijelaskan di sini kayak di sini tuh bukan cuma menjelaskan budayanya apa aja, tapi juga alamatnya di mana, buka tiap harinya tuh jam berapa, tiket masuknya, kayak gitu. Nah, ini yang hotel, hotel dan villa. Kita juga melihatkan maps-nya. Ini maps-nya itu bisa dipencet. Jadi kalau dipencet ini langsung mengarah ke maps. Bisa kita contohkan, ini salah satunya. Nah, di sini bisa langsung untuk pengguna itu bisa langsung mengecek ini lokasinya itu di mana, seperti itu. Selanjutnya ada tour guide. Ini berisi panduan-panduan. Ini juga ada websitenya di mana pengguna itu bisa pesan langsung lewat website yang tersedia. Selanjutnya ada kuliner. Di sini juga ada maps-nya yang bisa dipencet, ada harga-harganya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu di kontak us. Kita itu bisa melihat gimana sih Bali dalam 2 menit, dalam 2 menit video. Di sini juga kita ada kantor-kantor kita sediakan di sini. Dan ini juga ada maps-nya, seperti itu. Dan kita di sini tuh ada multi language, menggunakan 2 bahasa. Nah, ini yang bahasa Inggris, versi bahasa Inggrisnya seperti ini, misal contohnya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Oke, langkah awal dalam menginstal WordPress yaitu kita ke lamannya dulu, habis itu kita pilih unduh WordPress. Nah, kita tunggu dulu. Nah, jika WordPress-nya sudah terunduh, kita masuk ke local disk, ke SAM, terus kita harus menyalakan SAM. Buat yang belum menginstal SAM, diharapkan menginstal SAM terlebih dahulu. Kita tadi kan ini kan pasti start semua, kita pencet start, habis itu kita ke admin. Nah, habis itu kita langsung diarahin ke localhost PHP my admin. Habis itu kita bikin baru. Kalau kita udah klik baru, kita isi buat nama basis datanya. Kita buat aja portal. Habis itu pencet buat. Kalau nggak bisa kita ganti aja WordPress. Kita buat. Nah, habis itu kita ke sini. Terus kita copy. Terus kita masukkan ke SAM htdocs. Lalu kita salin. Nih, tunggu sebentar. Kalau udah, setelah ditaruh ke htdocs, kita ke halaman baru untuk mencari localhost WordPress. Nah, ini kita langsung pencet ayo. Nah, ini WordPress. Oke, selanjutnya habis kita mencet WordPress, kita ini tulis root, nggak usah pakai kata sandi. Habis itu langsung kita kirim, kita install WordPress-nya, lalu judul situsnya terserah sih. Kita pakai Bali Vibes. Habis itu ini nama penggunanya kayak tadi root. Terus untuk sandinya kita pakai root aja. Sandinya sangat lemah karena nggak apa. Terus emailnya kita pakai email bodong. Kita pakai email bodong aja kan. Habis itu kita ini setujui. Nah, yang ini tidak dicentang. Habis itu kita langsung install WordPress.
Ini sudah masuk, habis itu kita log masuk. Nah, ini nama penggunanya kita root. Selanjutnya kita juga root, log masuk. Nah, ini udah mendownload WordPress-nya. Sekarang kita mau menambahkan plugin, yaitu Elementor. Nah, Elementor ini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam mengedit template dan lainnya. Kita install. Nah, sudah terpasang dan kita aktifkan. Nah, setelah ini klik aja Start Setup. Terus kita sign in. Kita create terus kita continue with Google. Kita masukin email. Terus kita ketik passwordnya, kita next, kita lanjutkan. Nah, setelah itu nanti ini kayak dari localhost ke emailnya kita tuh dihubungkan, terus kita pilih connect. Nah, tadi sebelumnya itu ada notifikasi yang masuk melalui email. Habis itu kita nanti langsung diarahkan ke continue with HelloBiz Team. Nah, kita pencet. Nah, habis itu ini pilih template. Terus kita pilih template aja, terus kita pencet tingkatkan sekarang. Nah, selanjutnya kita pilih ini, edit a blank canvas with the Elementor editor. Nah, ini tampilan dari Elementor. Jadi Elementor itu kayak fungsinya ya ini di bagian kiri. Jadi nanti misal kita mau nambahin gambar tinggal geser, mau tambah kontainer tinggal geser. Nah, misal seperti ini, terus kita bisa tambahkan gambar, tinggal isi gambarnya. Jadi Elementor itu memudahkan kita dalam ya mengakses edit di dalam template. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat embed. Di mana embed ini tuh kayak link YouTube atau bisa juga peta. Oke, baik, yang pertama kita masuk ke bagian page. Kita masuk ke bagian page. Kemudian saya ingin menambahkan peta atau link YouTube itu ke bagian kontak us. Kita pencet, terus kita cari edit with Elementor. Nah, selanjutnya saya ingin yang dapat kita lakukan itu menambahkan memencet tanda plus ini dulu. Nah, ini bisa kita pilih. Saya ingin memilih yang pertama yang ini, direction column. Oke. Karena kita sudah menemukan ini, sekarang kita pencet add element. Di sini kita bisa memilih mau menambahkan video atau Google Maps. Cara memberikan Google Maps. Nah, di sini akan keluar location. Nanti kita bisa menaruh lokasi yang kita inginkan. Contohnya saya ingin menaruh location ini. Kemudian alamat ini saya copy dan kemudian saya masukkan ke sini. Nah, selanjutnya di sini akan muncul alamat yang tertera di dalam location ini. Berikut alamatnya dapat dilihat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana menambahkan plugins untuk membuat forms. Kita di menu page dulu, kemudian ke bagian plugins, lalu add plugins. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan plugins. Namun kelompok kami menggunakan plugins yang bernama WP Forms. Nah, kita search di sini. Nah, di sini muncul WP Forms yang bergambar beruang ini. Kelompok kami menggunakan ini, lalu pencet install now. Nah, setelah terinstall, kemudian klik pada bagian activate ini. Nah, kemudian pencet pada bagian use template. Nah, selanjutnya akan muncul bentuk formnya itu seperti ini. Nah, di sini pada label name itu bisa diganti. Kemudian untuk formatnya juga terdiri dari beberapa kayak simple, first last, atau first middle last. Nah, kemudian pada add fields ini juga ada beberapa fitur kayak drop down, checkbox, atau name ini tadi. Di bawahnya juga masih banyak beberapa fitur lainnya. Kemudian kita ke bagian setting, ke bagian notification. Nah, di bagian notification ini klik pada bagian send to email address. Di sini masukkan email tujuannya. Nah, misalnya pakai email ini, kemudian untuk email subjeknya bisa diganti. Misalnya komentar pelanggan, atau bisa diganti juga lainnya. Nah, untuk from email ini nanti orang yang mengisi form ini tadi.
kayak misalnya admin add. Nah, kalau udah diisi semua, jangan lupa untuk di save. Nah, setelah menambahkan form tadi, jangan lupa diklik publish. Kemudian bisa kita cek di websitenya. Kita refresh dulu. Nah, di sini udah muncul form yang telah dibuat tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk terkait gimana sih cara menambah atau mengedit halaman di hotel dan villa. Yang pertama, kita tuh ke page, lalu ke all page, kita pencet. Nah, lalu kan akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih menu mana yang akan mau kita edit. Misalnya saya mau mengedit halaman ini karena kita memakai Elementor, berarti ini dipencet yang edit with Elementor. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah kami edit. Jika ingin menambahkan, misalnya ini kita menambahkan di paling bawah ya. Kita bisa pencet yang gambar plus ini. Lalu kita pilih yang flexbox. Lalu kalau saya ingin memakai yang dibagi dua kayak gini. Nah, kalau mau menambahkan gambar, kita bisa pencet di add element di pojok kiri atas. Lalu jika ingin menambahkan gambar, bisa kita pencet yang ini, yang image, lalu kita tarik langsung ke kontainernya. Nah, seperti ini, kita pilih foto mana yang mau kita pakai. Ini di upload file, lalu select file, lalu pilih file mana yang mau kita masukkan. Nah, misalnya saya mau ini. Nah, loading dulu. Kalau sudah, kita pencet ini, select. Nah, kalau misal kita mau menambahkan teks seperti ini, nah kita bisa kayak gini. Add elemen lagi di pojok kiri atas, lalu kita bisa tambahkan text editor, ini tinggal kita tarik. Nah, ke sini. Nah, udah. Misalnya ini saya mau pakai ini. Nah, di sini saya mau pakai yang heading 1 biar tulisannya itu besar. Nah, kita bisa. Dan bisa juga milih dia yang bold apa yang enggak gitu. Nah, misal ini kita tambahkan yang lain. Saya sekarang pilih yang heading 3. Ini saya tambahkan alamatnya. Lalu ini juga bisa ditambahkan untuk bintang berapanya, tapi di sini saya tidak akan memakai bintang lagi. Lalu kita kalau mau edit font itu juga bisa di style. Lalu ini di tipografi kita pencet yang simbol pensil ini. Nah, di sini kalau mau fontnya ini kita bisa lihat di sini. Misalnya saya mau pakai yang ini, kartu. Nah, lalu kita juga bisa memilih ini tempatnya di mana, ini center atau rata kanan kiri atau seperti apa. Nah, ini kita pilih ini. Kita juga bisa menyesuaikan paragraf spacingnya ini kayak mau kayak gimana atau dan lain sebagainya. Jika kita ingin menambahkan teks lagi, sebenarnya kita bisa langsung menambahkan di bawahnya sini. Tapi saya memilih mau memasukkan kontainer lagi untuk menambahkan teksnya. Misalnya seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan kontainer, kita juga bisa ini kayak misal kita tambahkan teks lagi. Nah, teks, misal ini aku mau nambahin harganya, rentang harga per malamnya berapa, misal. Nah, kita di sini juga bisa menambahkan lokasinya. Nah, kayak misal ini. Kita itu bisa langsung ke Maps. Nah, misal ini kan Ayana. Tinggal ketik bagikan, terus kita salin link. Nah, salin link, kita kembali ke yang tadi. Nah, lokasinya, misal ini kita tinggal langsung CTRL-V. Nah, kita menyesuaikannya seperti tadi. Kayak misal ini fontnya berapa, fontnya seperti apa, terus kita juga bisa kayak menyesuaikan paddingnya itu kayak gimana. Ini mapsnya juga udah bisa dipencet, kita bisa langsung ke publish supaya konten yang udah kita buat ini ke save ke website. Nah, ini bisa kita refresh dulu websitenya. Nah, kita ke hotel dan villa. Nah, ini sudah otomatis ke simpan dan ke tambahkan di websitenya. Terima kasih. Kita mau menginstal plugin untuk dual bahasa. Nah, di sini kita bisa langsung ke bagian plugin, lalu kita bisa ke add plugin. Nah, di sini kalau kita mau mencari berbagai plugin, kita bisa langsung ke search plugin ini. Nah, di sini kita itu menggunakan Translate Fresh.
Sebenarnya plugin untuk dual bahasa itu nggak cuma Translate Press aja, kita juga bisa misalnya mau pakai Polylang. Nah, itu kita juga bisa, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan websitenya. Nah, kalau di website kami ini, kami ingin memakai Translate Press. Ini kita pakai yang ini, Translate Multilingual ini, kita bisa langsung install. Nah, setelah berhasil terinstall, akan muncul activate seperti ini. Tinggal kita pencet. Oke, setelah kita sudah activate, di sini kita bisa memilih untuk bahasa awalnya itu apa. Di sini kita pakai yang bahasa Indonesia. Terus yang bahasa keduanya itu apa, kita bisa pilih, kalau kami memilih yang bahasa Inggris. Ini juga bisa dipilih bahasa-bahasa lainnya, ini ada banyak sekali yang bisa dipilih. Lalu kita bisa, ini untuk settingnya, untuk kami, kita ini memakai yang ini bisa dicentang, ini juga bisa dicentang, lalu kita save. Nah, setelah itu kita juga bisa yang ini, language switcher. Nah, ini kita bisa memilih tampilannya mau seperti apa. Nah, ini bisa yang pakai yang warna hitam atau yang transparan seperti ini. Kita bisa memilih yang ini juga. Nah, jangan kita ini memilih yang ini yang default. Nah, lalu kita juga bisa save. Lalu kita bisa cek ini sudah masuk apa belum. Nah, ini bahasanya sudah masuk. Nah, kalau kita ingin nge-translate, ini kan harus ditranslate satu-satu. Nah, kita bisa pencet di ini yang di translate site. Kita pencet. Nah, ini otomatis diarahkan ke halaman yang mana yang mau ditranslate. Misal. Nih, kita bisa pencet ini, selamat datang ini. Lalu pencet yang simbol ini. Simbol pensil ini. Nah, otomatis di sini akan muncul seperti ini. Bahasa Indonesianya apa, ini bahasa Indonesianya ini sudah otomatis keisi pasti. Nah, seharusnya ini tuh kosong. Nah, kita bisa mentranslate-nya dengan manual. Misal ini kan selamat datang. Nah, berarti ini jadinya welcome to. Nah, lalu kita bisa save. Nah, setelah sudah ke save, kita bisa cek ini kembali. Kita refresh, kita ke home. Nah, ini nanti di bagian home akan mentranslate dengan sendirinya. Nah, tapi di Translate Press ini kita harus mentranslate satu-satu per kalimatnya. Nah, untuk memudahkan kita biasanya itu bisa seperti ini. Nah, ini tuh misalnya di bagian halaman home. Nah, kita itu bisa memilih di sini. Nah, ini mau yang mana yang ditranslate, misal ini tempat bertemunya budaya. Nah, ini bisa kita translate manual, di sini kita Inggriskan, lalu kita save seperti biasa. Nah, kalau mau nge-translate halaman lain itu juga sama. Misal kita ke budaya. Kita tinggal pencet yang budaya. Nah, lalu kita pilih mana yang mau translatekan. Terima kasih. Baik, kemudian ada pun beberapa bagian yang kami tidak menggunakan template, tidak mengikuti template WordPress, yaitu pada bagian home. Yang pertama itu ada di bagian foto yang tertera di sini, kita tidak menggunakan template WordPress, melainkan kita mengedit secara manual sendirian. Kemudian juga di page-page selanjutnya ini, yang lainnya kita mengedit juga dengan sendirinya, seperti contohnya kuliner. Mulai dari pemberian kontainer serta elemen-elemen yang lain, itu kita mengedit secara manual sendirian dengan drag and drag sendirian. Kemudian juga untuk pemberian warna dan tulisan, kita juga mengedit sendirian dengan manual. Adapun plugin-plugin yang kita gunakan dalam website ini, yang pertama itu ada plugin Elementor yang gunanya untuk memudahkan kita dalam mengedit website ini. Kemudian juga kita menggunakan plugin WP Form yang digunakan untuk membuat formulir yang ada di bagian home bawah ini. Kemudian kita juga yang terakhir menggunakan Translate Press yang dimana itu berguna untuk membuat translate bahasa, dimana kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan Translate Press ini memudahkan kita dalam hal mentranslate website kita hingga dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Setelah kelompok kami membuat website yang berjudul bali5.site, tantangan utama yang kami hadapi adalah menjaga konsistensi desain antar halaman, mulai dari warna, font, hingga penataan elemen agar tetap selaras. Selain itu, pengaturan layout menggunakan Elementor juga membutuhkan ketelitian, agar tampilan tetap rapi dan responsif di berbagai ukuran layar. Bagian website yang paling mencerminkan rancangan UTS adalah halaman destinasi dan budaya, karena menjadi inti informasi pariwisata dan budaya Bali. Pada halaman ini, kami menonjolkan nuansa Bali melalui pemilihan visual, warna, dan struktur konten yang sederhana namun informatif. Untuk kedepannya, website ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur interaktif seperti kategori destinasi, peta lokasi wisata, serta pengayaan konten berupa artikel, foto, dan video agar lebih menarik dan ramah pengguna.